Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali menjawab soal TIU CPNS tentang soal analogi. Sebelumnya kita sudah sampai dari nomor 1 sampai nomor 30. Sekarang kita akan lanjutkan menjawab jenis soal analogi pada TIU CPNS dari nomor 31 sampai nomor 45. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton video sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami dan tonton videonya. Nah baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita akan lanjutkan menjawab untuk soal nomor 31. Tapi buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Soal nomor 31 yaitu meja dan kayu ya. Jadi teman-teman yang belum paham bagaimana soal analogi itu, maka teman-teman perhatikan saja simbol titik 2 yang kemudian yang ada pada soalnya teman-teman ya. Kemudian ada sama dengan seperti ini ya simbolnya, maka ini adalah salah satu soal analogi ya. Nah, untuk soal analogi itu triknya adalah kita harus bisa membuat sebuah kalimat ya dengan menggunakan dua suku kata yang ada di ruas kiri, yang nantinya kalimat tersebut kita akan terapkan pada ruas kanan teman-teman ya. Nah seperti meja, kayu. Nah kita bisa merangkai kata dengan dua suku kata tersebut, yaitu meja terbuat dari kayu. Nah kira-kira yang seperti apa yang sama dengan meja dan kayu itu ya. Nah kita gunakan kalimat meja terbuat dari kayu. Nah sekarang kita bandingkan dengan jawaban bagian A. Papan tulis. Papan terbuat dari tulis, tentu saja salah ya. Nah, kemudian lantai dan tanah. Lantai terbuat dari tanah, tentu saja salah ya. Tidak ada hubungannya, tidak memenuhi, tidak bermakna ya. Kemudian perahu terbuat dari karet. Perahu terbuat dari karet. Tentu saja ada perahu ya. Ada perahu yang terbuat dari karet disebut sebagai perahu karet. Seperti juga meja yang terbuat dari kayu itu disebut sebagai meja kayu. Berarti jawaban C ini memenuhi kriteria ya. Kriteria analogi meja dan kayunya. Kemudian kita bandingkan dengan jawaban D. Lampu terbuat dari minyak, tentu saja salah. Motor terbuat dari bensin, tentu saja salah. Berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 32. Tablet, obat. Nah ini tablet dan obat, kita cari hubungannya. Kita coba rangkai kalimatnya. Bahwa obat butiran disebut tablet. Obat butiran disebut tablet. Nah kita coba hubungkan dengan jawaban A. Batu butiran disebut pasir. Nah batu butiran disebut pasir. Jadi pasir itu bukan batu butiran ya, berarti salah ini bagian A. Kemudian arsitek butiran disebut kayu, tentu saja salah ya. Kemudian cincin butiran disebut emas, tentu saja salah. Tidak semua emas itu cincin ya, itu salah. Kemudian olahraga butiran disebut basket. Olahraga butiran disebut basket, berarti sudah ini tidak ada hubungannya juga ya. Olahraga butiran disebut basket, padahal ada olahraga sepak bola juga disebut sebagai olahraga ya, bukan hanya basket. Kemudian logam dalam bentuk butiran atau pipih disebut dengan koin. Nah ini ada hubungannya dengan tablet dan obat ya, karena tablet itu bentuknya juga ada yang bentuknya pipih ya, dan tentu saja logam pipih itu disebut sebagai koin ya, disebut sebagai koin. Berarti jawaban E memiliki kesesuaian ya, analogi dengan tablet dan obat. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya nomor 33.
hujan dan air. Kita rangkai kalimatnya. Hujan berhubungan dengan keluarnya air. Jadi hujan mengeluarkan air. Nah, coba kita gunakan perumpamaannya dengan jawaban A. Banjir mengeluarkan hanyut. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan hujan air ya. Tidak ada hubungannya. Kemudian bagian B. Ya, bagian B, gempa bumi. Kalau gempa bumi, ya, gempa mengeluarkan bumi, tentu saja tidak ada hubungannya. Kemudian bulan dan satelit. Bulan mengeluarkan satelit. Nah, tentu saja tidak ada hubungannya ya. Kemudian badai berhubungan dengan keluarnya angin. Nah, ini ada kesesuaian ya. Badai itu pasti mengeluarkan yang namanya angin atau muncul angin yang hebat ya, angin yang ribut, itu badai. Berarti jawabannya di sini adalah bagian D. Kalau bagian E, papan mengeluarkan datar atau papan berhubungan dengan keluarnya datar, tidak ada hubungannya. Berarti jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 34. Sipir penjara, sipir penjara. Nah, coba kita buat kalimatnya. Di sini untuk sipir itu adalah penjaga penjara. Jadi sipir adalah penjaga penjara. Nah, kita gunakan kalimatnya untuk membuat perumpamaan di sebelah ruas kanan ini. Gelas adalah penjaga sendok, tentu saja tidak ada hubungannya. Kemudian liter air, liter adalah penjaga air, tentu saja salah. Portal adalah penjaga pintu, tidak ada hubungannya juga. Kemudian guru, ya, guru adalah penjaga sekolah, tentu saja bukan guru yang menjaga sekolah. Kemudian kiper adalah penjaga gawang. Ini ada hubungannya, berarti jawabannya adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 35. Kacang kulit. Kacang kulit. Nah, kita coba rangkai kalimatnya untuk kacang dan kulit. Nah, kacang dibungkus oleh kulit ya. Bisa kita buat kalimatnya kacang dibungkus oleh kulit. Nah, kita buat perumpamaannya mencari jawaban yang ada di luar kanan. Kemeja dibungkus oleh jas. Tentu saja salah ya. Nah, kemeja dibungkus oleh jas, tentu saja salah ya. Tidak ada hubungannya, tidak berkaitan dengan kacang dan kulit. Kemudian halaman dibungkus oleh taman, tentu saja juga salah ya. Kemudian kunci dibungkus oleh pintu, tentu saja juga salah ya, tidak bermakna. Buku dibungkus oleh sampul. Ini ada hubungannya ini. Buku dibungkus oleh sampul ya. Nah, berarti jawabannya D ini. Kemudian bagian E, kertas dibungkus oleh buku, tentu saja salah teman-teman ya. Jadi jawabannya bagian D yang berkaitan dengan kacang dibungkus dengan oleh kulit ya. Buku dibungkus oleh sampul, ada hubungannya. Berarti jawabannya bagian D. Selanjutnya soal nomor 36. Tirai dan jendela. Tirai dan jendela ini kita buat kalimatnya dulu. Tirai adalah penutup jendela. Bisa ya, tirai adalah penutup jendela. Itu berarti kita buat perumpamaannya kalimat tersebut. Tirai adalah penutup jendela. Berarti spray adalah penutup kasur. Ini langsung berhubungan teman-teman ya. Ini ada hubungannya dengan tirai tirai penutup jendela. Tirai adalah penutup jendela, berarti spray adalah penutup kasur ya. Kalau gembok untuk menutup pagar, tentu saja bukan hanya gembok ya. Kemudian bagian C, dinding adalah penutup genting, tentu saja tidak berhubungan. Lantai adalah penutup tikar, tidak ada hubungannya. Sehat adalah penutup semangat, tentu saja tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya di sini adalah bagian A.
Selanjutnya nomor 37, kabin kapal. Nah, di sini kabin kapal kita coba buat kalimatnya ya, untuk kabin dan kapal. Nah, di sini untuk kalimatnya bisa kita gunakan kabin adalah ruang bagi penumpang di kapal. Kabin adalah ruang bagi penumpang di kapal. Berarti kalau kita cari hubungannya yang seanalogi, kokpit, kita gunakan kalimatnya kokpit adalah ruang bagi penumpang di pesawat, bukan ya. Kokpit itu tempatnya pilot ya. Nah, untuk bagian B, kamar hotel. Nah, ini ada hubungannya. Kalau yang tadinya di sini kabin adalah ruang penumpang yang ada di kapal, maka kamar adalah ruang tamu bagi hotel ya, atau pengunjung hotel. Ruang pengunjung hotel. Jadi kamar adalah ruang pengunjung hotel. Ini ada hubungannya, benar ya. Kalau bagian C, buku adalah ruang bagi pembaca ruas, tentu saja tidak ada hubungannya. Kemudian gudang adalah ruang bagi bengkel, tentu saja tidak ada hubungannya. Meja adalah ruang bagi bangku, juga tidak ada hubungannya. Jadi yang seanalogi dengan kabin dan kapal, yaitu jawabannya B. Selanjutnya nomor 38, suara dengar. Nah, sekarang kita coba rangkai kalimatnya. Menikmati suara dengan cara didengar. Menikmati suara dengan cara didengar ya. Nah, kita hubungkan analoginya pada jawaban A. Menikmati mata ya dengan cara melihat. Menikmati mata dengan cara melihat. Tentu saja mata kita tidak bisa kita lihat sendiri ya, tanpa menggunakan cermin ya. Berarti ini salah, ini tidak seanalogi dengan suara ya. Menikmati suara ya dengan cara didengar. Kalau menikmati mata dengan cara melihat, ini tidak ada hubungannya ya. Nah, selanjutnya bagian B, menikmati uang dengan cara ditabung. Tentu saja tidak semua menikmati uang itu dengan cara ditabung, bisa dengan dibelanjakan ya, dan lain-lain. Kemudian bagian C, menikmati berita dengan cara kabar, tidak ada hubungannya. Menikmati keindahan dengan cara dilihat. Ini seanalogi dengan jawaban nomor 38 ya. Kemudian menikmati benang ya untuk dijahit, tentu saja tidak ada hubungannya. Berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 39, kompor api. Jadi di sini untuk kompor api kita buat kalimatnya kompor menghasilkan api ya. Kompor menghasilkan api. Berarti kita gunakan analogi atau kalimatnya pada jawaban A, kipas menghasilkan angin. Ini ada hubungannya ya, karena kipas itu ketika dinyalakan akan menghasilkan angin ya. Kemudian bagian B, keringat menghasilkan aktivitas. Tidak selamanya orang berkeringat itu karena aktivitas ya, berarti jawabannya salah. Kemudian untuk buah dan pohon ya, kompor menghasilkan api. Kalau di sini buah menghasilkan pohon, tentu saja salah ya. Tikar menghasilkan anyam, tentu saja juga salah. Jalan menghasilkan macet, tentu saja salah ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 40. Umur tahun, umur dan tahun. Nah, sekarang kita buat kalimatnya. Untuk umur satuannya adalah tahun ya. Jadi kita buat kalimatnya, umur adalah satuannya tahun. Itu berarti ya, kecepatan adalah satuan jam, tentu saja salah ya. Jam itu waktu ya, berbeda dengan kecepatan. Satuan jam ya, atau jam satuannya adalah detik, tentu saja ini sama-sama satuan waktu ya, jam dengan detik. Kemudian kodi satuannya kain. Nah, ini tentu saja bukan hanya kodi ya, satuan dari kainnya. Nah, berarti salah ya bagian C. Kemudian kertas helai. Kertas satuannya adalah helai. Ini ada hubungannya ya, setiap helai ya, kertas itu
satuannya helai. Semisal berapa lembar kertas, maka kita bisa sebut 3 helai kertas ya. Jadi itu merupakan satuannya. Berarti kertas adalah satuannya adalah helai ya. Kertas satuannya adalah helai. Jadi jawabannya bagian D. Kalau bagian E, ilmu satuannya adalah nilai, tentu saja tidak ada hubungannya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 41. Air minyak. Nah, air minyak, kita coba hubungkan kalimatnya ya, merangkai kalimatnya. Air tidak bisa bersatu dengan minyak. Bisa ya, kita gunakan kalimat itu. Air tidak bisa bersatu dengan minyak. Berarti akar tidak bisa bersatu dengan tanah, sudah salah. Air tidak bisa menyatu dengan tumbuhan, tentu saja salah, karena tumbuhan itu ingin air ya, ingin mendapatkan air. Kemudian baik buruk ya, tentu saja di sini untuk baik buruk tidak ada hubungannya ya. Baik tidak bisa bersatu dengan buruk. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Beda analoginya dengan air tidak bisa bersatu dengan minyak, karena bisa jadi juga baik dan buruk itu bersatu ya. Kemudian muda tidak bisa bersatu dengan tua. Ini tidak selamanya ya. Ada juga yang bergaul orang muda dengan orang tua. Anjing tidak bisa bersatu dengan kucing. Nah, ini sesuatu yang umum kita dengar, bahwasanya anjing itu tidak menyukai kucing dan begitu pun sebaliknya. Berarti jawabannya di sini adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 42. Bawang siung. Bawang siung, coba kita buat kalimatnya. Bawang satuan spesifiknya adalah siung. Bawang satuannya adalah siung ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan jawaban A, bola satuannya adalah bulat, tentu saja salah ya. Tidak ada hubungannya. Kemudian butir satuannya telur, tentu saja ini terbalik ya. Nah, harusnya telur satuannya butir ya. Kemudian bagian C, pakaian satuannya adalah kodi. Nah, ini betul ya. Karena memang pakaian itu satuannya adalah berapa kodi. Kemudian bagian D, buku satuannya adalah lembar. Nah, tentu saja salah ya. Nah, kemudian bagian E, kain satuannya adalah meter. Nah, ini salah juga. Jadi yang benar adalah bagian C, yang beranalogi, yang seanalogi dengan bawang. Bawang satuannya adalah siung. Jadi jawabannya di sini adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 43. Sekam padi. Ya. Berarti kita buat kalimatnya, di mana padi dibakar menjadi sekam ya, padi dibakar menjadi sekam. Nah, kalau kita mulai dari sini, padi dibakar menjadi sekam, berarti durian dibakar menjadi duri, tentu saja salah. Air dibakar menjadi semangka, tentu saja salah. Kemudian kayu dibakar menjadi arang, ini ada hubungannya ya, ada hubungannya, karena kayu kalau dibakar itu menjadi arang. Padi dibakar akan menjadi sekam. Kemudian ular dibakar menjadi sisik, tentu saja salah. Kemudian buku dibakar untuk menjadi sampul, tentu saja salah. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya soal nomor 44. Basah air. Nah, sekarang kita coba hubungkan kalimatnya, basah dengan air. Terkena air menyebabkan basah. Berarti kita lebih dahulukan sebut airnya. Terkena air menyebabkan basah. Nah, kita gunakan analogi tersebut pada ruas kanan di sini ya. Api ya, terkena api menyebabkan bakar. Ah, ini ada hubungannya ya. Ini analogi dengan basah dan air ya. Berarti di sini bisa kita jadikan jawaban api ya. Terkena api menghasilkan bakar atau menyebabkan bakar ya, atau terbakar. Berarti di sini jawabannya A ya. Kalau kering tanah terkena tanah menyebabkan kering, tentu saja salah ya. Terkena hujan menyebabkan
dingin. Nah, ini terbalik ya. Terkena dingin disebabkan hujan ya, harusnya terbalik. Jadi jawabannya salah. Kemudian bagian D, terkena pukulan ya disebabkan lebam. Nah, ini juga terbalik, harusnya itu mengalami lebam karena terkena pukulan ya. Nah, berarti ini salah ini. Nah, kemudian putih pucat, terkena pucat menyebabkan putih. Nah, ini tidak ada hubungannya ya, tidak selamanya orang putih itu karena pucat. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya nomor 45. Riskan aman. Nah, kita coba buat kalimatnya. Riskan aman. Riskan berlawanan kata dengan aman. Riskan berlawanan kata dengan aman. Jadi kita coba hubungkan jawabannya untuk nomor 45. Resiko berlawanan makna dengan berbahaya. Tentu saja ini sama ya. Resiko berbahaya ya. Risiko bahaya. Ini sama, hampir sama ya. Berarti tidak berlawanan. Kemudian bagian B, tanggungan hutan. Tanggungan berlawanan kata dengan hutan, tentu saja salah ya. Ini tidak berlawanan. Kemudian eksak, berlawanan makna dengan tak tentu. Nah, eksak itu pasti, tak tentu itu tidak pasti. Berarti ini ada jawaban, ini benar ya, sesuai analoginya, yaitu eksak berlawanan dengan tak tentu ya. Kemudian bagian D, untung berlawanan dengan laba, ini sinonim ya. Untung dan laba ya sama. Kemudian asri berlawanan dengan hijau, tentu saja tidak berlawanan ya, karena kondisi hijau itu disebut sebagai kondisi yang asri, yang subur ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah jawaban untuk soal analogi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.